Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Aidina dengan NIM H1071231231028. Di sini saya perwakilan dari kelompok 13 dengan bersama dua rekan kerja saya, Rifa Francisca dan Rizky Ramadhani. Halo, perkenalkan nama saya Rifa Francisca dengan NIM H10712241002. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dengan NIM H10712411006. Di sini kami akan menjelaskan presentasi dari hasil tugas kami. Pertama, latar belakang. Air tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting di Indonesia. Namun, keberadaannya terbatas dan memerlukan pengelolaan yang bijak. Di beberapa daerah, ketergantungan masyarakat terhadap air tanah mencapai 70%. Namun, pemanfaatan air tanah yang tidak terencana dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberlanjutan sumber daya ini berpotensi mengancam kelestariannya. Kondisi ini menekankan perlunya perencanaan yang berbasis lingkungan, mencakup inventarisasi potensi, perizinan, dan upaya konversi agar pemanfaatan air tanah dapat optimal tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugi. Penelitian yang dilakukan oleh Rajakiningrum pada 2005 di Kabupaten Jeneponto menunjukkan adanya potensi air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi di 10 kecamatan, dengan 2 kecamatan memiliki tingkat potensi sedang hingga sangat potensial. Oke, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan. Nah, rumusan masalah dari artikel ini adalah bagaimana pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya air dan mencegah kerusakan lingkungan. Nah, pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan dapat meningkatkan ketersediaan air dan mencegah kerusakan lingkungan dengan menjaga keseimbangan ekstraksi, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan konversi air tanah. Nah, langkah-langkah ini memastikan cadangan air terjaga dan mencegah dampak negatif seperti penurunan muka air tanah dan penurunan kualitas air tanah. Nah, untuk tujuan dari artikel ini adalah mengeksplorasi pemanfaatan air tanah sebagai sumber daya air yang berkelanjutan, menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan. Langkah-langkah seperti inventarisasi potensi, perizinan, dan konservasi akan dibahas secara mendalam, mengingat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap air tanah. Makalah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang kondisi air tanah sehingga dapat menghindari dampak negatif dan menjamin keberlanjutan sumber daya air di berbagai daerah. Selanjutnya, hipotesis dan manfaat. Implementasi dari pemanfaatan air tanah memberikan beberapa manfaat penting dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Pertama, dengan melakukan pemetaan potensi air tanah, dapat diidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki cadangan air yang cukup untuk keperluan irigasi maupun kebutuhan domestik, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap sumber air permukaan yang terbatas. Selain itu, pemanfaatan air tanah juga mendukung perencanaan yang berwawasan lingkungan melalui inventarisasi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah kerusakan serta penurunan kualitas sumber daya air. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas bila ada kesalahan.